Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Ya. Siapa di sini yang sudah sarapan tadi? Coba. Saya sudah, Bu. Sudah, ya. Bagus. Kalau pagi kita harus sarapan dulu agar bisa bersemangat belajarnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Yuk. Saya mau, Bu. Meida. Oh, Rati. Ya, coba. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, sekarang kita salam PPK dulu ya. Kalian bisa menirukan ibu seperti ini. Nanti gerakannya kalian juga harus mengikuti. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, kerja keras, hebat. Bisa atau tidak coba? Sekali lagi ya. Ya, kalian bisa menirukan bersama-sama. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, kerja keras, hebat. Oke, udah semangat ya? Ya, udah semangat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bagus. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya. Ada yang masih ingat kita belajar apa hari kemarin? Ya, kita kemarin sudah belajar mengenai pecahan melalui bangun, persegi, dan juga segitiga. Oke, kali ini kita juga akan melanjutkan pelajaran kemarin mengenai pecahan. Lalu setelah itu, kita akan belajar untuk mencari informasi melalui dongeng, kisah kucing, dan tikus. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai karya imajinatif 2 dimensi. Nah, baik ya. Sebentar. Coba di sini Ibu punya sebuah kertas. Kira-kira untuk apa ya kertasnya? Ada yang tahu? Kita mau belajar tentang pecahan. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya. Ada yang tahu apa itu pecahan? Halo. Saya belum tahu, Bu. Ya, siapa? Hati ya atau Meida? Apa itu pecahan? Pecahan itu bagian yang sama, Bu, sama besar. Bagian yang sama besar. Lalu pecahan itu merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Nah, tadi kan Ibu sudah membawa kertas. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan 1/2, 1/3, dan juga 1/4. Sebelumnya kita belajar untuk membentuk pecahan 1/2 dengan menggunakan kertas ini dulu. Kalian boleh mencoba di rumah dengan mengambil kertas di buku kalian ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Nah, coba di sini kan ada sebuah kertas. Lalu bagaimana caranya membentuk pecahan 1/2 dengan menggunakan kertas ini? Ayo, kira-kira siapa yang tahu? Siapa? Dilipat jadi 2. Ya, dilipat menjadi 2 bagian. Harus sama besar ya. Seperti ini. Nah, untuk memperjelas, kalian bisa memotongnya kertas ini menjadi 2 bagian. Ini Ibu sudah punya yang sudah dipotong ya. Nah, ini tadi kan kertasnya hanya terdiri dari 1 bagian. Ya kan? Nah, setelah dipotong, jadi 2 bagian sama besar. Satu kertas ini bernilai berapa? Setengah. Ya, setengah atau 1/2. Baik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pecahan 1/3. Menggunakan apa ini? Kertas ya. Ya, coba kalian bisa tirukan di rumah. Nah, untuk membuat
pecahan 1/3 menggunakan kertas ini, lalu dibagi bagaimanakan ini kertasnya? Dilipat atau dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, di sini sudah ada yang sudah terpotong menjadi 3 bagian. Satu bagian ini bernilai berapa? 1/3. 1/3. 1/3, Bu. Ya, pintar semuanya. Selanjutnya yang masih kurang tadi pecahan berapa selanjutnya? Pecahan 1/4. 1/4. Iya, betul sekali. Ini ada sebuah kertas. Coba Ibu mau tanya ke siapa ya? Ke Tias, coba. Bagaimana caranya membentuk kertas ini menjadi pecahan 1/4? Dilipat jadi 2 dulu. Terus Jadi 2 setelah itu dulu. dilipat. Coba Ibu. Ya. Selanjutnya Lalu dilipat lagi, Bu. Dilipat lagi. dilipat sekali lagi. Gimana sama. melihatnya? Ya, seperti ini ya. Ya. Nah, coba kalau kalian buka kertas ini, sudah kalian bisa melihatnya ada garisnya ya. Nah, untuk mempermudah, kalian bisa memotongnya kertas ini berdasarkan garis yang sudah dilipat. Oke, ini ya kertas yang sudah dipotong tadi. Ada berapa bagian? 4, Bu. 4. Satu kertas bernilai berapa? 1. Satu apa? 1/4. Masa 1? 1/4. 1. Ya, pintar. 4. 1/4. Oke, selanjutnya. Coba kalian lihat benda yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian, itu ada kertas kan? Pasti kalian punya kertas. Nah, Ada, Bu. ya ada ya. Baik, sebentar. Nah, nanti kalian akan mencoba untuk mempraktekkan bentuk pecahan 1/2, 1/3, dan juga 1/4 dengan menggunakan kertas tersebut. Atau kalau kalian punya kue di rumah, roti, apa itu roti tawar namanya, itu kalian bisa menggunakan. Kemudian kalian nanti tugasnya mempresentasikan bentuk pecahan 1/2, 1/3, dan juga 1/4 menggunakan benda-benda yang sudah kalian dapati di rumah dalam bentuk video. Kalian bisa meminta bantuan kepada ayah atau ibu di rumah ya. Oke, paham di sini anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Untuk selanjutnya, coba Ibu mau ini memberikan sebuah soal. Coba nomor 1, apa yang bisa? Acungkan tangannya atau sebut namanya. Coba nomor 1 siapa? Ratih, Saya, Bu. coba. Siapa tadi Saya, Bu. namanya? Iya, Bu, Rati, Bu. Iya, Ratih. Coba dibaca soalnya, kemudian dijawab ya. Iya, Bu. Ibu mempunyai sebuah semangka. Semangka tersebut dibagikan ke 4 anaknya dengan bagian sama besar. Bentuk pecahan yang sesuai adalah itu satu Berapa? semangka dibagi 4, berarti jadi 1/4. 1/4. Betul ya, anak-anak yang lainnya? Coba betul atau tidak jawaban dari Ratih? Betul ya? Betul, oke, Peter. Sekarang yang nomor 2, coba siapa? Ya, coba dibaca. Siapa ini, Mbak? Siapa? Halo? Halo, Maida, Bu. Ya, Maida, coba dibaca nomor 2. Rini mempunyai sebuah biskuit. Ketika ia ingin memakan biskuit tersebut, adik Rini menghampiri dan menginginkan biskuit tersebut. Agar biskuit tersebut dapat dibagi sama rata, maka bentuk pecahan yang sesuai adalah 1/2, Bu. Biskuitnya dibagi jadi 2. Ya, 1/2 ya. Karena biskuitnya hanya dibagi 2 anak. Oke, pintar. Yang nomor 3, coba. Siapa yang mau mencoba?
Siapa? Devi coba. Nomor 3 ya, Bu. Ya, nomor 3. Ayah mempunyai sebuah pizza. Pizza tersebut dibagi rata sama besar untuk anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan Rino. Bentuk pecahan yang Ya. sesuai adalah berarti ini satu pizza untuk ayah, ibu, dan Rino. Berarti 1/3, Bu. 1/3. Coba anak-anak yang lainnya betul atau tidak jawaban dari Devi? Betul. Betul ya, itu kan hanya terdiri dari ayah, ibu, dan Rino. Jadi pizzanya dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 bentuk pecahannya. Oke, pintar, tepuk tangan buat kalian semuanya. Nah, selanjutnya, coba di sini Ibu mau tanya, kalian pernah tidak mendengarkan sebuah dongeng? Siapa yang suka mendengarkan sebuah dongeng? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, nah di sini coba kita akan mendengarkan dongeng kisah kucing dan tikus. Coba ya, Ibu Guru mau mendongeng dulu. Kalian perhatikan. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa?" kata kucing. "Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya, kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Lalu kucing berkata, "Kok lama benar tikus di sana? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah. Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Ikan asin, kata kucing. Lalu tikus berkata, "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Kucing pun menjawab, "Ikan asin, meong." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah awal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus sebab tikus telah memakan ikan asinnya sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, itu tadi dongengnya. Bagaimana, seru atau tidak, Seru anak-anak? sekali, Bu. Ya, coba kita kembali ke awal ya. Di sini ada kisah kucing dan tikus. Coba, Ibu mau tahu informasi apa yang bisa kalian dapat dari dongeng ini? Ayo, siapa yang tahu?
Coba Novela, Ibu mau tanya, siapa tokoh dalam kisah kucing dan tikus itu? Tikus Halo? dan Tikus Bu. dan kucing, Bu. Iya, benar ya. Kucing dan tikus. Kira-kira bagaimana watak kucing? Maida coba. Watak kucing bagaimana ya? Watak kucing? Tadi kucingnya diajak apa sama tikus? Diajak? Coba yang bisa. Siapa ya? Rati. Rati coba. Kucingnya diajak mencuri, Bu, dengan si tikus. Nah, iya benar. Kucingnya diajak mencuri. Lalu sifat kucing apa? Kalau halo? Iya, Ibu. Ya, sifat kucingnya suka mencuri. Kemudian tikusnya, bagaimana watak tikus? Tidak jujur, Bu. Tidak jujur ya, karena tadi kenapa kok tidak jujur? Karena makanannya dimakan sendiri, Bu. Lupa dengan kucing. Ya, iya betul ya. Nah, ini tadi pertanyaan yang Ibu berikan. Yang nomor 1 sama yang nomor 2 ikan ikan asin. Yang nomor 4 yang belum menjawab coba siapa? Sogi. Halo? Tidak. Ikan asin, Bu. Di rumah Pak Tani, Bu. Iya ya, di mana kucing dan tikus mencari makan? Jawabannya di rumah Pak Tani. Baik, yang nomor 5. Siapa kira-kira? Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Tikus, Bu. Tikus ya. Ya, karena tikus memakan sendiri ikan asinnya. Kemudian yang nomor 6. Coba. Yang nomor 6, dibaca soalnya. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Ya, Karena karena tadi tikus sudah mengkhianati atau curang kepada kucing. Sehingga kucing menganggap tikus adalah hewan yang curang. ya, betul sekali. 100 untuk kalian semuanya. Nah, lalu kemudian, nomor 7, itu nanti kalian mencoba untuk menceritakan kembali dongeng yang sudah Ibu Guru bacakan tadi dengan bahasamu sendiri. Caranya nanti kalian bisa menceritakan pada sebuah buku, di buku tulis maksud Ibu ya, di buku tulis kalian coba ceritakan kembali dongeng kisah dan kucing tersebut. Mengerti ya anak-anak? Nanti LKPD-nya sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Sampai di sini ada yang coba Ibu kembali lagi ke dongeng ini. Nah, di sini kira-kira ada gambar apa? Kucing. Ada kucing. Kucing, tikus. Kucing dan tikus. Lalu kemudian ini selanjutnya ada gambar apa? Kucing dan tikus, ada gambar rumah. Ada gambar rumah, ada Dan ya betul. Kemudian selanjutnya ini ada gambar apa? kucing dan tikus. Kucing dan tikus. Oke, tadi kalian sudah melihat ada 3 gambar. Nah, gambar itulah yang bisa kita sebut sebagai karya imajinatif. Coba kalian ada yang tahu atau tidak karya imajinatif itu apa? Karya imajinatif itu, kalian pernah mendengar imajinasi? Atau bayangan? Pernah? Itu Bu,
sebuah khayalan atau gambaran dalam pikiran, Bu? Ya, contohnya kalian menghayal nanti kalau besar saya mau jadi seorang pilot. Nah, itu termasuk imajinasi kita atau khayalan kita. Nah, coba kalian punya imajinasi apa kira-kira? Novela? Ya, Bu. Kalian punya imajinasi apa kira-kira? Guru. Kita ambil contoh. Bagaimana? Halo? Ya, Nana, Ibu jelaskan ya. Jadi karya imajinatif 2 dimensi itu adalah sebuah karya yang merupakan hasil pikiran kita tentang khayalan atau bayangan terhadap lingkungan sekitar. Karya imajinatif itu terdiri dari 2, yaitu 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kali ini kita akan belajar untuk mempelajari karya imajinatif 2 dimensi. Kira-kira ada yang tahu atau tidak? 2 dimensi itu artinya apa? Coba Tias. Dilihat 2 dari dimensi. 2 sisi, Bu. Dilihat dari 2 sisi. 2 sisi dari arah depan ya. Itu yang dinamakan 2 dimensi. Hanya mempunyai apa? Mempunyai panjang dan apa? Ini ada contohnya. Lukisan. Karya imajinatif mempunyai 2 sisi, yaitu panjang dan juga lebar. Coba kalian lihat di rumah kalian ada sebuah foto atau tidak? Nah, itu termasuk karya 2 dimensi karena hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Coba kalau kalian lihat dari arah belakang bisa atau tidak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya, karena hanya terdiri dari panjang dan lebar. Nah, coba selain lukisan, kalian contohkan lagi, apalagi ya karya imajinatif 2 dimensi itu? Apa? Selain lukisan? Coba yang belum menjawab tadi siapa ya? Devi coba. Selain lukisan, kira-kira apa saja contohnya? Foto, Bu. Halo? Bagaimana? Foto, Bu. Foto. Ya, foto. Bisa poster. Ya, bagus. Ini ada contohnya, coba kalian lihat ya. Nah, ini ada gambar apa? Gambar? Ada Bebek. gambar apa saja? Bebek. Pemandangan gunung, Ya, Bebek. Pemandangan gunung. Pemandangan. Ya, berarti anak yang menggambar gambar ini dia memiliki imajinasi atau khayalan berupa bebek yang sedang berenang di sungai yaitu. Iya, Ya. Bu. Selanjutnya, ini ada gambar apa? Gambar gunung ya. Gunung. Ya, berarti Iya, Bu. gunung ada burungnya, ada pohon-pohon. Ya, coba kalian kira-kira bisa atau tidak kalau misalnya nanti menggambarkan sebuah karya imajinatif 2 dimensi? Nah, Bisa. ini ya, sebelum kalian membuat karya imajinatif itu, kalian buat dulu sketsanya. Sketsa itu maksudnya gambaran awal. Bisa menggunakan pensil. Nanti kalau misalnya itu salah, kalian bisa menghapusnya. Nah, setelah kalian sudah mantap dengan gambar yang kalian buat, kalian bisa mewarnai. Mewarnai menggunakan apa saja? Menggunakan krayon. Pensil, krayon.
Ya, menggunakan krayon, bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan spidol ya. Kalau kalian bisa menggunakan cat air itu malah lebih bagus lagi. Ya, nanti kalian tugasnya selain 2 tugas yang sudah Bu Guru tadi sampaikan, yang ketiga yaitu tugasnya menggambar karya imajinatif 2 dimensi. Sekreatif kalian yang menarik dan pokoknya yang bagus gitu ya. Nah, coba sekarang ada yang bisa mengambil kesimpulan kita belajar tentang apa hari ini? Dongeng, cerita dongeng. Ya, cerita dongeng. Kemudian yang pertama tadi kita menggunakan kertas. Kita belajar apa tadi? Pecahan, Bu. Ya, pecahan. Pecahan berapa? 1/2. 1/2, 1/3, dan juga 1/4. Dan yang terakhir ini kita belajar tentang apa? Gambar imajinatif. Gambar imajinatif. Baik ya. Coba nanti kalian kerjakan soal yang ada di Google Form berikut ini yang nanti linknya sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Iya, Baik, anak-anak bisa dimengerti? Bisa. Ya. Ibu. Coba Ibu mau tanya satu kali lagi. Pembelajaran apa yang paling menarik di pembelajaran kita hari ini? Coba 2 anak yang Tadi, Bu. mendongeng tadi. Ya, terus ada lagi? Yang itu, Bu. Siapa? Pecahan, Bu. Ya, pecahan. Terus ada lagi siapa coba pembelajaran yang paling menarik di pembelajaran kita hari ini? Sudah? Atau mungkin ada pembelajaran yang menurut kalian itu kalian belum paham atau belum bisa? Coba yang mana? Ibu mau tahu. Atau sudah bisa semuanya? Sudah pintar-pintar semuanya ya? Nah, baik. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Sudah bisa, Bu. Ya, alhamdulillah pintar semuanya ya. Nah, jangan lupa ini soalnya nanti dikerjakan. Lalu kemudian tugas-tugasnya tadi bisa dikirimkan melalui WA group ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba, siapa yang mau memimpin doa? Novela, coba dipimpin berdoa. Ya. Berdoa selesai. Ya, baik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Luxvia. Alhamdulillah sampai berkeringat ya. Nah, Iya, Bu. Luxvia mantap ya. Dari tempat saya, dari rumah saya maksud saya. Mudah-mudahan dari rumah yang lain, mahasiswa yang lain juga cukup jelas. Nah, yang akan saya dari atas tujuan pembelajaran sudah saya baca sepintas tadi. Ada beberapa tujuan, sudah menggunakan kata kerja operasi. Nuwun sewu Bu Asih, saya mumpung tidak lupa mendahului. Tidak apa-apa sih. Mumpung tadi ada tamu, biasanya saya catat, tadi tidak sempat mencatat pas mumpung masih di kepala, belum hilang. Jadi suara memadai itu cukup ya, lantang, jelas ya. Kemudian tujuan sudah menggunakan kata kerja operasional yang masuk ranah C4 ya. Kemudian untuk interaksi sudah pandai atau sudah terampil untuk memancing peserta didik memiliki
keaktifan. Jadi semua bisa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran karena pancingan dari guru dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, keterampilan bertanyanya sudah bagus. Kemudian untuk medianya sama dengan yang nomor 1 sampai yang nomor 8 ini perlu ditambah dengan yang inovatif. Jadi jangan gambar tidak bergerak. Ya, kemudian kalau bisa seperti saran dari Bu Asih yang saya juga setuju, disertai media yang konkret, sesederhana apapun bisa dipegang oleh guru. Jadi biar tambah menarik begitu. Ini untuk menarik konsentrasi dan perhatian peserta didik, bisa memiliki rasa senang. Kalau rasa senang itu konsentrasi untuk menerima materi pelajaran itu lebih cepat, lebih mudah, lebih jelas begitu. Nah, kemudian yang saya amati terakhir untuk menutup pembelajaran ini tadi sudah disampaikan, ditunjukkan LKPD, sudah ditunjukkan soalnya. Nah, ini memang perlu dibacakan ya, jadi ditampilkan karena sudah siap ya ditampilkan begitu. Nah, kemudian tetapi yang LKPD sudah nggih Mbak Luxvia. Halo. Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, untuk penutup atau kegiatan pembelajaran akhir juga sudah lengkap. Jadi guru menyampaikan saran, maksudnya mengajak peserta didik, tetapi kalimatnya tolong, marilah anak-anak kita simpulkan materi pembelajaran hari ini karena apa? Yang tertulis secara bahasa tulis, saudara kan memulainya dari peserta didik bersama guru kan begitu. Jadi marilah anak-anak, harusnya begitu. Jangan anak-anak menyimpulkan, tidak seperti itu. Jadi kalimat ini menentukan ajakan, memotivasi, membangkitkan semangat walaupun sudah berakhir. Marilah anak-anak, ya kita suatu ajakan. Karena tidak guru yang menyimpulkan, bukan peserta didik saja yang menyimpulkan, tapi peserta didik bersama guru. Mengapa peserta didik diletakkan di awal? Nah, biar berdasar pada student-centered learning. Jadi peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran itu. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik, tidak pada guru. Ya. Kemudian sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan refleksi, kemudian penilaian sudah ya, kemudian diakhiri dengan tugas yang merupakan tindak lanjut ya, mengerjakan soal tadi. Nah, tindak lanjutnya berupa apa Mbak Luxvia? Untuk yang matematika itu berupa video, Bu, video praktek. PR bisa berupa tugas. Tugas itu misalnya tadi menjelaskan tentang bentuk daun. Nah, bentuk daun yang belum dibahas dibuat tindak lanjut bentuk daun yang belum dibahas pada hari ini atau saat itu. Nah, misalnya yang bergerigi yang belum. Nah, itu. Atau bisa materi yang akan datang dipelajari itu kan juga tindak lanjut atau juga remedi ya, remedi bagi nilai yang kurang. Saya itu tadi tidak sempat mencatat jadi biar terekam di kepala, maklum sudah tua biar daripada lupa. Terima kasih. Seperti saran Bu Asih, silahkan mahasiswa dulu biar nanti tidak diam ya. Walaupun diam itu sebenarnya emas ya. Terima kasih Bu Asih, biar mahasiswa dulu. Silahkan mahasiswa. Silakan saudara-saudara mahasiswa, Bu Meida, Bu Desi, Rahma, Bu Rati, Bu Makela. Saya mau silakan. Ya, Mbak Meida. Memberi masukan sedikit. Jadi di kegiatan awal dalam menyapanya mungkin bisa satu-satu dulu ya Mbak Devi. Jadi misal salam dulu, nah biar dijawab siswanya dulu, baru menanyakan kabar kayak gitu. Jadi kayaknya Mbak Devi masih
bareng gitu loh. Jadi jawabnya muridnya nanti juga bingung gitu. Oh iya Mbak Maida. Tambahan sedikit, mungkin ice breaking-nya bisa ditambah juga di tengah-tengah kegiatan. Nah tadi kan biar nggak bosan dan biar lebih semangat lagi konsentrasi siswa juga biar bisa kembali lagi gitu. Mungkin itu masukan dari saya. Ye, Mbak terima Maida. kasih. Ya, siapa lagi? Mbak Novel, Mas Ogi, Mas Azhar belum masuk nih. Sudah ada? Ye, monggo Bu Asih. Monggo Bu Asih. Iya, terima kasih Prof. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Retno. Lengkap ya, sudah komplit sama seperti pendapat saya, setuju. Hanya menambahkan sedikit saja untuk media, silakan ditambahkan ya Bu Mbak, apa namanya, Desi Luxia ya. Apalagi tadi itu nanti kan ada cerita, itu akan apa? Bagus sekali kalau Bu Luxia itu pakai itu boneka tangan yang main, sudah bahasanya itu kan ada yang sudah beda warna ya, warna suaranya sudah dibuat beda, itu menarik siswa gitu. Setelah itu kayaknya lebih menarik kalau misalnya tadi Bu Luxia itu pakai model pakai benda pendukungnya tadi, saya boneka tangan atau apa yang berupa kucing dan tikus ya, itu akan lebih seru lagi. Kemudian untuk pancingan pertama, pecahan begitu. Nah, pecahan. Nah, nanti anak pasti ada yang jawab, pecahan kaca Bu, pecahan piring, pecahan apa begitu. Mungkin ada yang, ini kan karena panjenengan sudah tahu bahwa itu bilangan begitu. Nah, padahal kan secara di dunia yang sebenarnya, pecahan itu anak mungkin masih meraba-raba apa itu gitulah. Walaupun mungkin sudah dijelaskan sedikit, tapi supaya nanti tidak lebih mantap lagi untuk konsepnya pecahan. Terus nanti pecahan itu bilangan begitulah. Hanya pemantapan saja, saya tidak ambigu anak. Kemudian untuk PPT tadi silakan dimanfaatkan, divariasi, dikreasi, tambahkan video, kemudian jangan lupa siswa diberi kesempatan setelah pembelajaran selesai, diberi kesempatan untuk bertanya, atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau masih bingung, jangan langsung itu tadi langsung evaluasi begitu ya. Jadi diberi kesempatan anak untuk bertanya, barangkali bagaimana anak-anak sudah jelas begitu. Apa ada yang mau ditanyakan, jadi diberi kesempatan. Untuk kegiatan penutupnya sudah lengkap, sudah disampaikan juga oleh Prof. Retno tadi, ada refleksi, semuanya sudah ada. Hanya itu Prof, terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Asih, masukannya sangat bermanfaat. Nah, satu lagi yang saya lupa, nah tadi saya mengatakan sudah dua lupa betul. Nah, tapi sudah ingat, yang saya apresiasi adalah Mbak Luxvia mampu menyampaikan atau membawakan dongeng atau cerita tadi dengan ekspresi. Kalau ekspresinya tidak tampak karena tidak terlihat tadi, tapi paling tidak ada kejelasan lafal atau ucapan, intonasi. Sehingga antara kucing dan tikus, kucing suara karena badannya lebih besar, maka suaranya tadi sudah saya simak, suaranya lebih besar daripada tikus. Ya, nah ini memang sungguh menarik bagi peserta didik. Mereka saya bayangkan kalau luring pun pasti ya sampai melongo. Ya, jika kita benar-benar bisa mengekspresikan dengan gerak-gerik wajah dan anggota badan, misalnya ada kata aduh ya tidak, kucing mengaduh, aduh sakit, nah kan tidak begitu, aduh sakit. Nah, bisa menyampaikan seperti itu, ini sangat menarik. Ya, jadi paling tidak guru sudah membedakan suara kucing lebih besar daripada tikus karena memang bentuk
tubuhnya, postur tubuhnya kucing lebih besar dari tikus, sudah bagus ya. Nah, itu nanti sambil belajar sampai menjadi guru masing-masing nanti di kelas, saudara mengembangkan dirinya betul seperti itu. Nah, apalagi dilengkapi dengan boneka tadi. Ya, saran dari Bu Asih luar biasa bagus. Jadi entah boneka jari, entah boneka tangan, entah boneka sungguhan. Ya, maksudnya bentuk